warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di video saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang konsep dan contoh gender dan pendidikan. Nah, sebelum kita masuk pembahasan itu, pernahkah kamu melihat atau berpikir kenapa ada anak perempuan yang tidak diperbolehkan ikut jurusan ini, harus jurusan perawat atau pembidanan seperti itu, atau menjadi guru, atau ada yang tidak boleh, perempuan tidak boleh ikut ekstrakurikuler tertentu seperti itu, atau pernah berpikir kenapa yang menjadi pemimpin atau ketua itu seorang laki-laki. Nah, hal ini akan kita bahas dalam konsep gender dan pendidikan. Dan kenapa ini penting untuk dibahas? Karena ini untuk menciptakan masa depan yang adil. Nah, apa itu gender? Gender itu bukan hanya soal laki-laki ataupun perempuan secara biologis, tetapi gender itu adalah peran dan stereotip yang dibentuk oleh masyarakat. Misalnya, perempuan itu harus bersifat lemah lembut, ataupun laki-laki harus bersifat kuat gitu. Nah, peran-peran ini bisa mempengaruhi banyak aspek kehidupan, termasuk di dunia pendidikan. Nah, apa itu pendidikan? Pendidikan itu adalah proses belajar untuk mengembangkan potensi diri. Tapi sayangnya, tidak semua anak mendapat perlakuan yang sama dalam sistem pendidikan. Nah, kenapa tidak mendapatkan perlakuan yang sama? Itu karena adanya perbedaan gender tadi di lingkungan sekolah atau pendidikan. Jadi, apa hubungan gender dan pendidikan? Nah, gender dan pendidikan ini saling berkaitan, karena pendidikanlah yang harusnya menjadi alat untuk menghapus ketimpangan gender itu. Nah, bukan malah memperkuatnya. Contoh, sekolah itu harus memberi ruang yang setara, baik itu untuk anak laki-laki maupun anak perempuan. Kalau kita tidak sadar akan isu ini, ketimpangan akan terus terjadi, maka anak perempuan bisa merasa tidak mampu dan anak laki-laki bisa terjebak dalam tekanan untuk selalu kuat. Nah, jadi dapat kita pahami bahwa gender dan pendidikan ini merupakan dua hal yang saling berkaitan. Pendidikan yang adil dan bebas dari diskriminasi gender itu sangat penting untuk menciptakan kesetaraan, memberikan kesempatan yang sama baik itu bagi perempuan maupun laki-laki, dan membentuk generasi yang saling menghargai. Jadi, mulailah dari hal-hal kecil, hargai teman tanpa memandang jenis kelamin, dan dukung lingkungan belajar yang inklusif bagi semua. Kan banyak sekali itu di dalam lingkungan, baik itu di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah, contoh-contoh kecil seperti perbedaan perlakuan guru, isi buku pelajaran, atau pembagian peran dalam kegiatan sekolah itu bisa memberikan dampak besar pada kepercayaan diri dan masa depan siswa. Dan itu adalah merupakan contoh-contoh kecil yang terjadi di lingkungan sekolah atas ketimpangan gender tadi. Nah, dengan memahami isu gender dalam pendidikan, kita bisa ikut berperan menciptakan lingkungan belajar yang lebih adil dan inklusif. Karena semua anak itu berhak mendapat kesempatan yang sama untuk belajar, berkembang, dan memimpin tanpa dibatasi oleh konstruksi sosial tentang siapa mereka. Nah, dari yang sudah dijelaskan dari awal tadi, maka kita bisa membuat lingkungan yang adil akan gender tadi itu, baik di lingkungan sekolah, masyarakat, ataupun di lingkungan kerja. Nah, jadi mari kita memulai dari diri kita sendiri. Hilangkan stereotip, dukung teman kita tanpa membedakan gender, karena setiap anak mempunyai potensi bukan berdasarkan gendernya, tetapi karena mereka manusia yang layak diberi peluang yang setara dan sama. Nah, dari sini kita bisa memahami apa itu gender dan apa itu pendidikan dan apa hubungannya dan kaitannya gender dan pendidikan itu sendiri. Sekian penjelasan dari saya.
tentang materi pendidikan dan gender saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.